Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Good morning student. How are you? And hopefully all of you are fine today. And now, as usual, we are watching and we're gonna study about the English. And for our easy to understood, let's start with Indonesian language and nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Now kita akan belajar tentang analytic exposition text. We have studied about the theory before. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teorinya. Saya hanya akan membuat ini akan lebih simpel karena ini tidak akan memakan waktu yang lama. Analytic exposition text adalah teks ataupun artikel ataupun tulisan yang menunjukkan argumentasi ataupun pendapat kalian ataupun respon kalian atas sesuatu dan diikuti dengan argumentasi, data, fakta, dalih yang tepat dan valid. Itu yang menjadi acuan. Oke, seperti saya langsung masuk kepada contohnya ya. Karena di materi saya sudah sampaikan secara terminologi, kemudian secara kata, kemudian secara makna, secara keseluruhan. Seumpama kalian merespon atas sebuah tulisan ataupun peraturan di Madrasah Muallimin bahwa kewajiban santri muallimin untuk tidak membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun, terutama HP ataupun smartphone ataupun yang lainnya, pager dan lain sebagainya. Nah, apabila kalian setuju, maka karakter dari analytic exposition text ini sangat murni sudut pandang si penulis atau perespon. Kalau dalam hal ini umpamanya saya yang merespon akan aturan tersebut, maka akan murni dari sudut pandang saya pribadi. Tapi ketika saya merespon, meskipun itu iya atau tidak, setuju atau tidak setuju, agree or disagree, positive or negative, I have to give the argument and the data and the fact yang mana itu tidak bisa dibantah, atau at least itu bisa menjadikan siapapun yang membaca menyetujui atas apa yang ditulis. Umpamanya saya setuju, saya akan menyampaikan kenapa saya tidak setuju, alasannya apa yang akan mensupport dan pendapat saya itu apa saja. Contoh, umpamanya saya setuju, kemudian fokus anak-anak menjadi mudah untuk berpudar, mereka akan sering melihat HP, kemudian mereka akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, atau bla bla bla. Begitu juga kalau umpamanya saya tidak setuju dengan peraturan tersebut. Kenapa? Pertama, kegiatan kemampuan siswa untuk lebih belajar banyak di luar di kelas jadi terbatas, kemudian anak-anak jadi tidak bisa mobile lebih mudah dan lebih cepat, mengingat sekarang era teknologi yang lebih cepat, semuanya dituntut serba cepat dan lain sebagainya. Dan banyak hal lagi. Adalah bagaimana cara saya untuk meyakinkan siapapun yang membaca atas apa yang saya tulis tersebut, mereka kemudian mengiyakan. At least mereka, bener ini, ya harusnya kayak gini. Nah, kalau bisa gitu berarti teksnya itu berhasil. Itulah teks analytic exposition text. Secara mudahnya itu sebenarnya seperti itu. Nah, nanti kalian akan belajar di teori ataupun di materinya itu ada tesis. Tesis itu kasus yang akan kalian angkat apa? General case-nya apa? Contoh kayak yang saya sampaikan tadi adalah peraturan bahwa tidak diperkenankannya santri atau siswa Madrasah Muallimah Muhammadiyah Yogyakarta membawa alat komunikasi berupa handphone, pager dan lain sebagainya. Kemudian sampaikan respon kalian, ya atau tidak. Kemudian sampaikan argumennya apa saja. Ya, di bagian selanjutnya adalah argumen. Berikan argumen sebanyak mungkin, sevalid mungkin, sebaik mungkin. Reorientation adalah mengkaitkan argumen-argumen tersebut. Jadi, kalau udah ada itu, jadi mungkin dari argumen-argumen yang ada, bla bla bla, maka sebenarnya peraturan bahwa santri tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi adalah ini boleh, adalah baik, atau adalah kurang tepat, atau whatever. Oke. Tujuan utamanya ya to pursue the reader, untuk membujuk, ngojo-ojoi gampangannya. Kalau orang bahasa Jawa itu bilang ngojo-ojoi, atau to pursue, to suggest, to give the more information and to
try to attract you atau try to make you agree with the argument. Pada intinya itu aja sih, biar kalian itu setuju gitu aja. Ini hampir, sebenarnya ini juga bukan teks provokatif sih, karena ini sangat ilmiah. Kalau teks provokatif itu kan apapun bisa disampaikan, mau hoax atau non hoax, atau yang penting kata-katanya bisa memprovokasi, selesai. Tapi ini mungkin bisa dibilang provokasi yang ilmiah, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lihat, karena can be found in scientific books, journal, magazine, newspaper, articles, bla bla bla. Jadi memang nggak asal-asalan ngomong atau nggak asal-asalan bikin. Oke, kemudian kalian tahu di sana ada teks The Importance of the Internet. Nah, itu akan jadi tugas kalian. Silahkan dikumpulkan per hari ini atau malam ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.